Hai, saya Tebi Sumenda, founder dari Women Cycling Community Nusantara, WCC, dan juga ketua dari WCC Jakarta. Welcome to WCC Beauty Talk bersama RH Ultimate Anti-Aging. Sebelum kita memulai podcast ini, hari ini podcast dan YouTube perdana kita, boleh dong saya cerita sedikit mengenai komunitas WCC ini. Diawali pada tahun 2014 ketika saya waktu itu mau mulai olahraga cabur namanya triathlon, yang adalah gabungan dari berenang, sepeda, dan lari. Pada saat itu nggak banyak perempuan-perempuan yang ikutan cabur ini. Jadi saya waktu itu latihan bersama dengan kurang lebih 12 teman lainnya yang akhirnya kita jadi satu perkumpulan kecil. Sejalannya waktu, 1 tahun kita dari 12 ke 40 members, 60 members, sekarang kita sudah hampir 9 tahun. Dan ada juga cabang-cabang WCC di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kurang lebih 28 sampai 30 cabang. Ada satu quote dari seorang Amerika, US Women's Rights Activist bernama Susan B. Anthony, katanya, "The bicycle has done more for the emancipation of women than anything else in the world." Tapi pertanyaannya, apakah keseruan yang saya lakukan ini bersama teman-teman nih, goes, dapat membuat kulit kusam, kendur, hingga wajah tampak lebih tua? Atau yang lebih kenal lagi dengan runner's face. Sudah hadir di sini bersama saya, Dr. Dian Pratiwi, skin expert dari RH Ultimate Anti-Aging. Dokter, hai. Halo. Kira-kira apa nih yang bisa di-sharing sama kita mengenai nomor 1 yaitu runner's face ini? Apa sih runner's face kira-kira yang mau dong lebih tahu lagi? Nah, jadi runner's face. Karena bersepeda itu kan sangat menyehatkan. Nah, kita tahu olahraga itu adalah salah satu kunci awet muda. Tapi mungkin ada hal yang belum disadari oleh kita tentang bersepeda ini. Nah, pada saat kita bersepeda, ada satu faktor utama sebetulnya yang selalu terpajan, yaitu UV. Dan UV ini merupakan penyebab dari penuaan ekstrinsik atau penuaan yang dari lingkungan yang paling utama. Waduh, apalagi kita selalu kena sinar matahari nih ya. Iya, betul. Nah, tapi ada 2 lagi nih selain satu UV ini. Yang pertama itu adalah polusi. Nah, kita kan selalu kita di Jakarta lagi. Betul, outdoor pasti kena polusi. Jadi penting sekali diperhatikan di mana kita bersepeda. Nah, polusinya harus diukur-ukur nih. Nah, yang kedua tambahannya adalah heat atau panas. Nah, UV, polusi, dan panas ini adalah 3 faktor tambahan yang akan mempercepat jalannya penuaan sehingga muncullah istilah runner's face itu. I see. Wah, Besti WCC. Jadi penuaan itu kan berarti natural ya. Jadi Betul. kita itu adalah sesuatu yang mutlak kalau yang namanya penuaan atau aging gitu ya, sekurunnya jalan waktu. Jadi tidak hanya yang rajin bersepeda atau olahraga lainnya seperti lari, golf, dan tenis yang sekarang lagi tren banget nih, basket dan lain sebagainya. Tetapi dengan olahraga ini semua dan paparan sinar matahari dan penuaan ini, itu bisa diatasi kan, Dok? Iya, betul. Nah, memang tadi betul sekali nih bahwa penuaan natural kan, alami kan, tidak hanya yang bicycle, yang rajin bersepeda atau golf aja kan yang mengalami penuaan, itu betul sekali. Nah, jadi penuaan itu ada 2 jenis besar sebetulnya. Penyebabnya ada yang kita sebut sebagai penuaan intrinsik atau dari dalam diri. Artinya genetik lah itu. Kita nggak bisa cegah-cegah, nggak bisa perlambat. Memang pasti terjadi mau tidak mau, suka tidak suka. Tapi ada jenis penuaan kedua yang tadi kita sudah bahas sedikit, yaitu penuaan ekstrinsik. Ini yang kita itu punya kendali besar. Kalau kita mau perlambat, kalau kita mau cegah lebih lama, itu kita bisa banget sebetulnya. Nah, ini adalah yang dipengaruhi dari segala faktor itu. Seperti yang tadi, UV, polusi, panas, pola hidup kita ya, stres kita, dan lain-lain itu. Nah, itu bisa kita kendalikan, kita perlambat jalannya. I see. Tapi ya Dok, setahu saya yang membuat kulit menjadi tidak sehat itu kan, atau pemicu penuaan kulit
itu sinar UV aja kan ya dok ya. Tapi gimana tanggapan dokter untuk kita para sepeda nih, teman-teman yang sepedahannya di Dalkot, apalagi yang kita tuh mulainya jam 5.30 pagi, yang memang peraturannya jam 30 cuma 1 jam aja, jadinya kita tuh finishnya juga udah di jam 6.30, yang kadang-kadang kan kita, kalau yang misalkan UV ini kan biasanya kita mikirnya yang panas banget, yang jam 9 ke atas gitu ya. Mungkin kita paling finish paling lat jam 8 deh, atau paling banter-banter jam 9 deh, itu juga udah kesiangan banget tuh, yang udah goesnya di Peak, di Bintaro Loop, di Mozia, atau yang di Alsut. Itu kan nggak secepat kalau yang goes di Dalkot ya teman-teman. Nah itu tuh gimana ya dok? Kan kita kan banyak yang nggak kena juga sinar yang teriknya itu gitu. Itu masih apa ngefek nggak sih UV-nya? Nah, ya, jadi memang kalau bicara matahari nih memang sangat menarik. Selama ini kalau kita, konotasi kita matahari itu UV, that's it. Padahal sebetulnya matahari itu banyak sekali komponen sinarnya. Ada 3 komponen utama sinar matahari. Yang pertama adalah UV. UV itu yang bisa sampai ke permukaan bumi, itu ada UVB yang bertanggung jawab bikin kita jadi sunburn kalau kena terlalu banyak. Yang kedua UVA. E itu kita gampangnya B tadi burn, E itu aging. Nah, gitu. Itu yang bikin kita. Aku baru tahu loh teman-teman, beneran deh ini informatif sekali. Terus dok? Ya itu ternyata sinar UV ini hanya 5% dari keseluruhan sinar yang sampai di permukaan bumi. Nah, kemudian 45% sisanya itu adalah visible light. Antara lain yang paling ngetop itu blue light. Tapi kalau selama ini kan kita taunya blue light itu dari handphone, dari screen. Nah, itu kita pikir dari elektronik. Aku pikir dari elektronik. Betul. Memang elektronik memancarkan blue light, tapi itu blue lightnya kecil sekali angkanya dibandingkan blue light yang dipancarkan sama matahari. Ya ampun, sementara kita berapa jam tuh paparan sinar matahari, berarti itu blue light tuh ya? Blue light. Nah, ya itu 45%. Dan 50% sisanya itu adalah infrared, panas, yang juga akan menyebabkan aging juga. Nah, memang jam 10 pagi sampai jam 4 itu kita kenal sebagai jam peak, jam puncaknya lah dari UV. Tapi tidak berarti juga di bawah jam itu, jadi sebelum jam 10 atau sesudah jam 4 tidak ada UV. Begitu matahari mulai terbit sampai nanti dia terbenam, itu kan sebenarnya UV mulai nih naik dikit-dikit, iya, betul. puncak, terus nanti mulai turun. Tapi visible light sudah ada sejak matahari, kita udah bisa melihat dengan jelas. Ya, begitu kita bisa melihat dengan jelas, maka visible light sudah ada. Infrared itu biasanya agak mirip ya, karena kita bisa merasakan kan panasnya. Nah, sayangnya pada kulit Asia itu justru sebetulnya tidak hanya UV yang harus dipikirkan, tapi juga blue light atau visible light ini. Dan kenapa tuh dok? Karena ternyata pada kulit-kulit kita nih, kulit Asia atau juga yang kulitnya gelap, ini si visible light ini sangat rentan untuk memicu aging dan pigmentasi. Walah, itu ternyata begitu ya. Kalau misalkan ini dok, kayak ini pertanyaan tambahan ya. Tadi kan dibilang visible light itu ya, yang penting mataharinya udah naik, itu berarti visible light-nya mulai ada. Walaupun kehalang sama awan ataupun kita misalkan ada di dalam mobil, itu gimana? Atau kena pohon gitu, dia ada shade-nya gitu, itu tetap harus diperhatikan juga ya? Betul. Semakin panjang. Nggak bisa kemana-mana kalian. Nggak bisa kabur. Nggak bisa kabur. Iya. Jadi semakin panjang gelombangnya, kalau kita bicara sinar ada gelombang. Semakin panjang gelombangnya, dia itu semakin bisa nyampe dan semakin bisa menembus beberapa bahan. Nah, dari sinar-sinar yang tadi kita bahas, yang paling pendek itu UVB. Nah, UVB itu cuman ada di luar. Begitu kita itu di dalam ruangan seperti ini, ya ini nggak ada udah kan? keblok Ya kalau ini sih keblok semua ya. Tapi misal kita berada di ruangan yang sebelahnya jendela. Nah, kalau UVB itu kena jendela aja dia udah nggak bisa masuk. Tapi UVA-nya masuk. Oh ya. Padahal UVA-nya bikin aging. Jadi, nah ya. Bagaimana ini dok? Jadi mesti diingat banget sunscreen ya kan, di dalam ruangan pun, nggak hanya pada saat kita sedang bersepeda. Nah, jangan lupa juga visible light-nya. Nah, justru musuh utama kita sebetulnya adalah visible light sama UVA. Karena sebagai kulit Asia, kita itu jarang sunburn kan, Tebi? Iya Kecuali sih. kita bener-bener yang
Gimana tapi banget? ya aku punya pengalaman juga, I'm sure teman-teman juga punya pengalaman yang udah audax nih, yang udah ratusan kilo, bahkan anak-anak WCC Nusantara waktu itu sudah 1000 kilometer Jakarta Bali waktu Bali pulih, dan juga nanti akan 1000 kilometer Jakarta Madura. Itu kan bener-bener harusnya secara logis itu pasti kena sunburn dong. Ya. Tapi enggak tuh, kayaknya mereka apa namanya, nggak seperti yang kayak sunburn gitu loh. Mungkin mereka karena pakai sunscreen atau sunblock itu kali ya, dan itu keunggulan kita juga mempunyai kulit karena kita orang Asia itu kali ya, pigmentasinya ya itu ya. Ya betul. Jadi efek buruk dari matahari yang paling gampang kelihatan jangka pendek, jadi segera bisa kita lihat itu pasti sunburn, yang mana disebabkan dari UVB. Yang kebetulan hampir semua sunscreen kita bisa handle, karena biasanya kita kalau milih sunscreen pasti nih teman-teman WCC kalau milih sunscreen berapa ya SPF-nya kan gitu. Nah, awam. Iya, nggak, memang kita biasa gitu lah ya. Nah, SPF itu melambangkan proteksi untuk UVB. Oke. Tapi efek dari blue light dan efek dari UVA itu kronis, jangka panjang. Kalau ada efek buruknya nggak yang selalu bisa kita lihat langsung nih kelihatan, nggak kayak sunburn langsung lihat ya. Tapi kalau UVA dan blue light nggak kelihatan. Jadi dia akan mempercepat tanda-tanda agingnya in the long run. I see. Nah, itu yang harus diperhatikan. I see, berarti sebenarnya ada solusi juga ya. Jadi kita nih WCC dan besti-besti lainnya yang goes juga tentunya di seluruh Nusantara, khususnya para wanita. Jadi kita nggak perlu takut ya dok, kalau misalkan untuk tetap berolahraga, bersepeda long distance dan beraktivitas outdoor lainnya selain sepeda ya tentunya secara maksimal. Kita nggak perlu takut dong ya kalau ada solusinya. Betul. Iyalah, pastinya ada solusinya. Jadi yang pasti kan nanti pada saat sedang berkegiatan, lagi bersepeda, proteksi harus optimal. Jadi sunscreen yang digunakan itu harus bisa cover untuk UVB, UVA, dan blue light. Itu udah. Dan jadi, yang PA itu ya? Ya betul, jadi PA itu adalah melambangkan proteksi untuk UVA. Jadi SPF untuk UVB, PA untuk UVA, dan untuk blue light biasanya bisa dibantu dari antioksidan yang kita konsumsi atau yang kita oles juga, misalnya serum-serum vitamin C dan lain-lain gitu. Dan juga biasanya kalau kadang kita suka pakai BB cream atau tinted sunscreen yang ada warnanya, itu juga akan membantu. Dan jangan lupa pastikan juga outfitnya ya, maksudnya baju-bajunya kita nih, topi kita, kemudian misalnya baju kita pasti harus yang ada UPF-nya kan ya. Jadi ya sekarang banyak teknologi fabric material untuk outfit bersepeda maupun olahraga lainnya yang udah secanggih itu sih. Kalau misalkan kita bisa memilih ada opsi untuk seperti itu, alangkah lebih baiknya kalau di atas sunscreen juga ya tentunya betul. ya. Jadi setelah kita pakai sunscreen yang memadai itu tadi, terus kita outfitnya juga pakai baju yang dengan UPF. Biasanya kita cari sekitar 40 atau 50 lah UPF-nya, itu udah oke banget. UPF ya? Ya. Oh, ini masukan penting banget juga nih untuk pengusaha-pengusaha lokal yang mungkin mau start bidang bisnis di sports apparel. Ini udah ada masukan nih, berarti fabriknya harus yang ada UPF untuk melindungi kulit dari UV, dari blue light dan semuanya itu. Wah, seru banget Besti WCC dan ya cyclist perempuan lainnya. Jangan kemana-mana, kita akan saksikan cuplikan sedikit dari kegiatan WCC sebelum kita ke segmen berikutnya. WCC,
Balik lagi Besti WCC, kayaknya nggak lengkap nih kalau misalkan hari ini saya sendirian aja di sini atau sama dokter aja nih. Saya hari ini akan ditemani juga oleh salah satu sahabatku, mentorku, anak WCC juga yang super tangguh, cantik dan inner dan outside tentunya. Mbak Tika. Hai Mbak. Hi Cebi, good to see you. Good to see you too. Nah, mau kenalin sedikit mengenai mbakku yang satu ini, Mbak Tika. Dia ini goesnya udah 1000 kilo. 1000 kilo, catet. 1000 kilometer. Finisher Audax 300 kilometer. Women's Elite Club 1000 kilometer. Waduh. Finishers 777 km, ini aja ngomonginnya udah sambil keringetan nih. Dan tercepat 100 km di acara wanita ada di satu event bank. Iya, untuk master. Wah, untuk master. Mbak, itu gimana sih sebenarnya finish semua itu bisa sampai motivasinya dan determinasinya itu loh yang menurut saya itu sangat amat inspirational banget ya. It's very women empowering to know that somebody yang bukan atlet, non-atlet, kita kan penghobi ya, bisa achieve beberapa, bahkan nggak cuma 2-3 ya, banyak sekali achievement long distance seperti ini gitu. Can you tell us a little bit more about your achievement? Oke. Terima kasih Kak Feby dan dokter. Ya sebenarnya itu sederhana aja sih, diawali dengan niat ya. Ya jadi niatnya finish what I have started gitu. Jadi itu. Kemudian yang kedua, benar saya bukan atlet. Jadi saya baru mulai olahraga sebenarnya 3 tahun yang lalu. Oh, relatively baru ya, 3 tahun yang waktu lalu. usia saya 54. Tidak ada kata terlambat, teman-teman. Beliau saja sudah berumur 50-an. Sekarang 57. Sekarang 57 dan beliau mempunyai achievement under her belt yang luar biasa. Jadi benar-benar kalian nggak usah excuse deh. Ya, jadi ya itu niat. Terus kemudian yang kedua, I keep challenging myself. Saya bukan berkompetisi dengan orang lain, tapi saya berkompetisi dengan diri saya sendiri. That's itu aja great. kok. Itu as simple as that, you know. And then prepare ya seperti belajar dari teman-teman yang udah senior ya, carbo loading dan sebagainya. So and I always try to do it below COT, tapi I never meant to be a winner. Jadi pada saat saya menang podium 1 untuk master, saya juga kaget, kok aku podium 1, kok bisa gitu. Karena cuman kepengen cepet selesai deh biar besok nggak usah goes lagi. Yang penting finish di bawah cut off time atau COT tadi. Itu aja sih. Ini benar-benar inspiring banget ya. Nah dok, ini jadi udah kenal, jadi sekarang udah lebih seru lagi nih ngobrol-ngobrolnya sama Mbak Tika nih dok. Aku pengen tahu, kalau dengan itu kan pasti kan di outdoor gitu ya, mengerjakan ribuan kilometernya ini. Nah sebenarnya kalau dari sisi tanda-tanda penuaan, apa yang dirasa Mbak Tika? Oh, ya tentunya karena usia juga ya dok, saya merasa kulitnya bertambah kering ya. Terus kemudian wrinkles tentunya bermunculan di smiling line, khususnya di dahi ya, kelihatan sekali. Nah itu saya melakukan perawatan pakai body lotion, cleansing gitu. Jadi treatmentnya itu, dan kemudian jika ada waktu ya saya berkonsultasi dengan dokter. Ya, jadi kering sama wrinkle ya, yang mungkin ya, dirasa kering, ya. Selain kendor tentunya kan. Aduh, iya. Itu rahasia umum ya. Oke. Iya, betul. Nah kalau Tebi sendiri apa ya yang dirasa tanda-tanda agingnya? Tanda-tanda aging yang aku rasain, especially during melakukan olahraga-olahraga yang terpapar sinar matahari gitu ya, lebih ke flek yang aku notice banget. Flek di daerah sini nih, kadang-kadang juga sampai ke hidung, freckles gitu ya bilangnya. Sama signifikan banget juga kalau misalkan aku lagi latihan quite intense dan agak lama durasi waktunya,
itu tuh crow's feet yang ada di ujung mata itu semakin panjang. Apalagi kan kita orangnya periang ya Mbak ya, jadi kan dikit ketawa, tapi giliran kita mau senyum ketawa, kelihatan ada crow's feet-nya, jadi kan kelihatannya aging gitu loh teman-teman. Itu sih yang aku rasain. Nah, iya betul. Iya, memang nih kalau kita dari ilmunya, secara ilmunya sendiri, memang masih sesuai. Semua tanda-tanda ini adalah tanda-tanda aging. Lepas dari apapun aktivitas yang dilakukan, tapi kan penjagaannya bagus nih ya, Mbak Tika tadi merawat dengan basic skincare yang bagus, treatment juga, apalagi Tebi juga nih ya, rajin aku udah treatment gitu ya. Regular. Nggak mau crossfitnya makin panjang. Iya kan, regular treatment. Jadi meskipun dengan pola hidup yang cukup ekstrim gitu, pajanan faktor-faktor penyebab penuaannya, proses aging berjalan seperti yang biasanya. Yang tadi kelihatan itulah tanda-tandanya. Biasanya kita bilang penuaan itu mudahnya adalah 4K 1F. F-nya yang paling gampang tadi flat. Nah, itu flat. Nah, ada 4K itu kering, yang tadi biasa itu tadi ya. Kemudian kerut, kemudian kendur, kemudian kasar. Nah, ini biasanya memang 4K dan 1F inilah nih yang tanda-tanda yang paling sering dikeluhkan oleh tiap wanita dan pria juga tentunya. Nanti tinggal bergantung dari genetically kita akan lebih kena yang mana. Kayak tadi Mbak Tika, kayaknya lebih ke keringnya, sama ke garis-garisnya, ke kerutnya gitu, sama sedikit ke kendurnya. Kayak tadi Tebi kan, lebih ke flagnya, sama lebih ke wrinklesnya. Nah, itu yang nanti yang harus menjadi fokus dari tiap kita, apa yang harus kita prioritaskan pada saat kita itu mengerjakan skincare dan juga treatment untuk mendelay tanda-tanda ini. Kalau misalkan berbicara mengenai delay tanda-tanda penuaan gitu ya, delaying aging, kira-kira di umur berapa sih? Kan biasanya teman-teman penasaran nih, gue baru umur segini kok nggak perlu treatment atau nggak perlu skincare, pokoknya natural aja. Kira-kira idealnya di umur berapa dengan kondisi semua itu tadi? Kita kan udah polusi, heat, UV, dan stres dan lain sebagainya, kita kan sudah terpapar itu dari at any age ya. Cuman kira-kira dari umur berapa ya kita idealnya harus treatment ya Dok? Ya, jadi biasanya memang kita bagi, ada yang kita sebut sebagai premature aging, kemudian ada yang namanya aging beneran nih. Nah, yang premature aging ini kita sebut premature kalau harusnya umurnya belum. Tapi kok udah ya, tanda-tandanya kok mulai ya, tanda-tandanya tuh persis yang tadi Tebi itu sih, yang paling dini itu biasanya crow's feet. Jadi mulai merasa ada kerut-kerut halus, garis-garis halus di mata itu early sign premature aging biasanya. Nah, biasanya kita itu mulai jaga supaya jangan kena premature aging, karena memang mau tidak mau pajanan kita kan sekarang banyak sekali ya, UV, polusi, dan segala-gala stres kita ini gitu. Jadi biasanya mulai kepala 20-an awal sampai 25 itu kita mulai dengan skincare yang tepat dulu. Jadi, dan basic mungkin ya, yang basic skincare yang baik. Jadi cleansernya baik, moisturizernya baik, sunscreennya baik. Kalau perlu bisa ditambahkan serum, essence, dan lain-lain kalau basic skincare-nya sudah strong, udah kuat. Nah, tentunya dengan bahan aktif yang cocok ya, yang untuk mendelay aging. Nah, di atas umur 25, aging mulai kick in pelan-pelan. Secara internal, secara nature gitu ya? Secara nature dia mulai. Jadi per tahun, mulai umur sekitar 25, sometimes 30 kan orang bisa beda ya, tapi range-nya kira-kira 25 sampai 30, kita kehilangan 1% kolagen per tahun. Aduh deg-degan. Langsung pegang pipi saya rasanya. Paling banyak kolagennya hilang di sini kayaknya. Iya ya. Terus betul. Nah, jadi itu 1% terus, pria dan wanita sama. Nah, once kita, kalau wanita nih yang ada agak ruginya, kita kan melalui nanti menopause. Nah, 5 tahun pertama menopause, kehilangan kolagennya berjalan jauh lebih cepat. 5 tahun kehilangan 30% kolagen. Oh my god. Banyak banget. Banyak banget. Nah, ya kan. Nah, nanti sesudah itu terus akan berjalan 2% setahun. Nah, itulah kenapa penting banget preserving collagen sedini mungkin gitu. Secara treatment atau intake ya?
Semuanya ya? Tentunya All aspect semuanya. gitu ya? Iya, whole aspect. Kita pasti mau secara intrinsik nih dari dalam badan, setelan genetik kita kan pastinya juga udah mau nih menghancurkan kolagen. Ya jadi kita juga jaga dengan lifestyle. Bagus lah ya tidur kita, lifestyle kita, olahraga kita, diet kita, stres kita. Kemudian faktor-faktor luar tadi kan UV itu juga kolagen burner lah, itu ya ngabisin kolagen kita juga. Oh itu ngabisin kolagen juga Iya, ya? merusak kolagen kita juga gitu kan. Nah, ya itu kemudian tentunya tadi dari muda skincare-nya udah harus bagus. Nah, kemudian nanti bisa mulai pelan-pelan ditambahkan treatment. Tentunya treatmentnya disesuaikan dengan tanda-tanda aging yang kelihatan dan usianya juga ya gitu. Jadi harus personalize lah. I see. Jadi oke, sekarang kan zamannya operasi nih atau bedah pada tubuh, apalagi wajah. Apakah itu aja nggak cukup ya? Ya, jadi kalau tadi kita sebut tanda penuaan ada 4K 1F. Nah, dari 5 tanda penuaan yang secara gampang aja ini ya, operasi atau bedah hanya mengobati satu dari itu, yaitu kendurnya. I see. Atau Berarti secara estetika gitu ya? Ya, Karena yang jadi tadi kan kendur kembali jadi nggak kendur dikencangkan gitu. kembali. Facelift ya. Ya, tapi keringnya, kasarnya, kerut yang pada saat berekspresi gitu kan misalnya, atau kerut-kerut halusnya nggak bisa hilang kan ya dengan bedah, juga fleknya. Jadi tidak cukup. Bukan artinya nggak boleh gitu, tapi boleh banget kalau memang diinginkan gitu, tapi jangan lupakan tanda-tanda lainnya. Jadi yang paling bagus kombinasi pastinya. Oke. Tos dulu saya. Aduh. Seru-seru banget nih. Seru kan? Seru-seru, very informatif ya dokter-dokter. Tadi saya tertarik dengan penjelasan dokter mengenai penuaan karena faktor genetik ya. Itu Ya. maksudnya bagaimana dok? Ya betul, jadi tadi kita bahas sedikit penuaan itu ada 2 Mbak Tika. Yang pertama penuaan intrinsik atau penuaan dari dalam diri terjadi di seluruh permukaan kulit kita. Ini kalau bicara kulit ya. Kalau di dalam juga kan ya, organ kita kan juga menua. Tapi kalau bicara kulit, kulit itu punya 2 penuaan. Penuaan intrinsik dari dalam, artinya dia benar-benar memang jalan proses penuaan, nggak bisa diapa-apain. Itu akan kita lihat di bagian kulit kita yang nggak pernah kena lingkungan. Di dalam badan, kan nggak pernah kena UV, nggak Iya, pernah iya, kena iya. polusi, ketutupan baju. Nah, ada yang penuaan ekstrinsik untuk kulit kita yang terpajan, wajah, leher, punggung tangan gitu kan, atau kalau yang bajunya ini kelihatan, nah berarti sini-sininya juga. Nah, itu yang akan mengalami penuaan ekstrinsik. Nah, jadi yang intrinsik nggak bisa, ya tetap akan terjadi. Tapi sebenarnya nggak banyak, yang paling banyak yang ekstrinsik. Oke. I see. Jadi sebenarnya salah satu solusi juga nih, kita bisa pakai manset juga tuh. Iya, Dan manset. banyak kan perempuan-perempuan Iya, juga sekarang manset yang ya. goesnya pakai manset gitu. Jadi bisa kita akalin untuk nutupin sedikit kulit dari kita yang supaya nggak sunburn gitu ya. Wah, ilmunya sangat informatif dan edukatif banget ya dok. Tapi WCC Bestie jangan kemana-mana, kita akan lebih banyak gali lagi informasinya setelah yang satu ini. Saat prioritas semakin mengejar, waktu nggak bisa menunggu. Saat semuanya harus serba cepat, aging harus melambat. Aku lawan tanda penuaan dengan yang tepat. Garis halus, kerutan, flek hitam, dan melasma teratasi tanpa makan banyak waktu. Ultimate Younger Program, solusi untuk atasi semua tanda penuaan kulit. RH Ultimate Anti-Aging, Ageless, Limitless. Balik lagi, sekarang kita ditemenin satu narasumber yang cantik nih. Di sebelah kiri aku ada Mbak Siti Syafura Rosalina atau akrab dipanggil Sasha sebagai Brand Manager RH Ultimate Anti-Aging dan RH Ultimate Makeover. Hai Sasha. How are you? I'm good. How are you? That's good. I'm good, thank you. Oke, sekarang saya mau bertanya nih kepada Sasha, apa saja treatment yang sesuai untuk mengatasi tanda penuaan
terutama bagi yang bersepeda dan aktivitas outdoor kayak kita-kita nih? Oke, sebenarnya tanda-tanda penuaan itu banyak sekali ya dok yang bisa kita explore gitu. Di sini kita di RH sendiri memiliki berbagai macam perawatan, mulai dari laser, ada yang berbasis injections juga, kemudian ada yang berbasis IPL, itu tergantung dari jenis kulit masing-masing pasien. Dan kebutuhan juga ya? Kebutuhan tentunya. Nah mungkin dari sini, dari Dr. Dian mungkin kira-kira, mungkin dari treatment laser mungkin bisa dibantu dijelaskan dok, apa sih yang kira-kira dapat membantu untuk mengatasi tanda-tanda penuaan? Ya, thank you Sasha. Jadi memang tanda-tanda penuaan ini bisa diatasi dengan berbagai macam modalitas. Sudah pasti nanti setelah konsultasi dengan dokter, kemudian biasanya ada krim-krim skincare apa yang harus digunakan sehari-hari, itu tahap 1 pasti. Basicnya itu ya? Basicnya. First step-nya gitu? Betul, dan harus digunakan supaya hasilnya lebih optimal. Dan yang kedua baru masuk ke treatment. Nah, pada saat treatment biasanya dokter akan memeriksa kondisi kulitnya. Apa ya tanda-tanda penuaan yang menonjol dan harus difokuskan. Nah, in general, kalau untuk merangsang kolagen itu kan harus dilakukan oleh semua ya. Begitu ada proses penuaan dimulai, ya merangsang kolagen, mempertahankan kolagen harus dilakukan. Biasanya kita lihat seluruh lapisan kulitnya. Untuk lapisan kulit atas, kita biasanya kerjakan dengan laser. Kita punya pico laser, kita punya photo rejuvenation laser misalnya. Nah, untuk lapisan yang bawah itu kita biasanya gunakan alat berbasis ultrasound, misalnya HIFU. Itu untuk yang deeper layer gitu ya? Untuk deeper layer, jadi semua layer sudah di-preserve dan dirangsang produksi kolagennya. Nah, setelah itu baru kita lihat lagi tanda-tanda penuaannya apa ya. Misalnya flek, berarti kita akan kerjakan laser pigmentasi misalnya, injectables untuk melasmanya misalnya, atau kering seperti tadi Mbak Tika kering gitu. Nah, berarti kita kerjakan skin booster misalnya yang untuk memperbaiki hidrasinya gitu. I see. Atau misalkan tadi kasar. Nah, mungkin kita bisa bantu dengan peeling di klinik, office peeling untuk mengangkat sel kulit mati yang tidak bisa lepas dengan skincare hariannya misalnya. Nah, atau tadi kerutnya. Nah, kita bisa kerjakan ada injectables untuk itu, bisa kerjakan botox untuk expression lines, bisa filler untuk mengisi daerah-daerah yang sudah lost kolagennya lebih banyak dibandingkan area yang lain, dan berbagai lagi. Nah, tentunya memang butuh konsultasi, saling ngobrol untuk nanti bisa keluar satu program individualized, personalized untuk kita gitu. Jadi kita nggak bisa ini ya teman-teman, sekedar kata orang misalkan si A treatmentnya A B C gitu, ya udah kita mau A B C juga gitu. Jadi di sini benar-benar totally personalized untuk each skin problems and concerns ya. Gimana tuh menurut Mbak Tika? Itu sangat menarik sekali informasinya ya dok. Khususnya buat saya, mungkin saking banyaknya saya jadi ingin bertanya mana duluan ya. Lalu dengan perawatan yang saya udah lakukan sekarang itu kira-kira bagaimana? Saya lanjutkan atau perlu diganti dengan yang tadi very personalized treatment? Ya, nah itu tuh ya Mbak Tika, betul banget pertanyaannya. Nah, jangan melepaskan apa yang baik yang sudah dilakukan. Jadi kalau sudah menggunakan skincare yang bagus, sudah kebiasaan sunscreennya udah oke banget, lifestyle-nya juga udah bagus banget, body lotion udah rajin untuk cegah keringnya, itu harus terus diteruskan. Nah, treatment-treatment ini merupakan tambahan. Jadi pilar untuk kulit sehat awet muda kita jangan hanya bersender pada satu pilar aja. Treatment merupakan satu pilar, tapi lifestyle, diet kita, skincare kita itu pilar-pilar lainnya. Nah, pilar-pilar ini semuanya yang nanti akan berkontribusi kerjasama menghasilkan kulit segar awet muda idaman kita. Jadi menarik banget ya teman-teman. Jadi atas jawaban-jawaban dari pakar-pakar kita nih, kita mesti melihat secara holistik juga, nggak cuman dari luar tetapi dari dalam. Jadi benar-benar semuanya kita harus perhatikan juga. Apakah bisa juga untuk treatment selain wajah kalau di RH? Sebenarnya dari kita sendiri di RH yang memiliki wide range of treatments ya. Jadi tidak hanya untuk wajah tapi juga area tubuh yang lainnya ya dok. Misalkan terutama misalkan kayak kata Bini sama Mbak Tika kan suka bersepeda ya. Biasanya kan mungkin ada kondisi kulitnya tuh
belang atau mungkin kering. Belang itu udah langganannya anak-anak cyclist dan triathlon, kita semua belang. Iya. Mana-mana belang. Jadi itu kayak pasti kayak salah satu indikasi yang Iya. lumayan terbesar ya. Itu juga bisa ya? Bisa dilakukan di sini tuh. ketika di RH Ultimate Anti-Aging. Ya, jadi mungkin dari Dokter Dian mau menjelaskan lebih detail lagi karena kan kecantikan itu tidak hanya dilihat dari wajah ya Dok ya, tapi juga kesehatan kulit di area tubuh itu kan juga penting. Mungkin boleh dibantu jelaskan Dok? Iya betul. Selain wajah, biasanya ada 2 nih area yang paling jadi fokus banyak pasien. Biasanya leher. Oh Jangan benar. lupa ya, kalau treatment wajah Benar, aja benar, leher benar. dilupakan gitu. Benar. Nah, terus satu lagi adalah punggung tangan dan lengan kadang-kadang. Pantes saya banyak fleknya di sini tuh sebenarnya bisa ada solusinya ya. Iya. Kita nggak kepikiran soalnya selama ini kan mikirnya cuma protect our face and our hearts of course. Cuman ternyata ada lain juga dan bagian-bagian seperti di belakang leher juga Dok, ada banyak juga yang komplain mengenai terbakar di belakang leher juga ini. Kayak jadi ngebekas gitu. Betul. Betul. Jadi semua area itu, area leher, punggung tangan, lengan, itu kan biasanya area-area yang memang sangat langsung terpajang. Terexposure gitu ya. Expose ya. Jadi nanti kita bisa kerjakan berbagai treatment sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kalau yang bermasalah adalah warnanya, perbedaan warna, bisa kita kerjakan berbagai chemical peels, bisa dikerjakan laser, bisa juga dibantu misalnya aduh kering sekali gitu ya, udah sampai kisut-kisut gitu kadang-kadang kan. Nanti kita bisa Langsung lihat, langsung lihat. langsung cek. Langsung reality check teman-teman. Iya kan, kita bisa kerjakan ya tadi ya hydration booster, skin booster. Oh, skin booster tuh nggak cuma di muka aja ya? Wajah, bisa dikerjakan di leher, bisa dikerjakan di punggung tangan. Menarik ya, langsung pegang-pegang leher. Tapi tergantung jenis kebutuhannya. Betul, I iya. see. Gitu. Kalau problemnya misalnya garis-garis ya, nanti ada berbagai treatment juga. Laser phasing laser, radio frekuensi microneedle, semua Wow. itu bisa jadi pilihan. Banyak banget ya di sini opsi pilihannya. Menarik sekali sih. Oke, nah kalau di sini mungkin aku mau sedikit tanya sama Kak Tabi ya, kan Kak Tabi sebenarnya udah coba ya perawatan RH Ultimate Anti-Aging nih. Ya. Salah satu programnya yaitu Ultimate Younger Program. Nah boleh nggak sih kayak ceritain ke kita nih kayak opini dari Kak Tabi gimana? Resultnya, feelingnya. Perasaannya, kok perasaannya mungkin kayak lebih kok perasaan lu aduh ya ampun. Mungkin kayak prosesnya tuh seperti apa Oke. boleh ceritain ya, karena kan kadang-kadang orang masih takut nih baik yang treatment, mereka kan masih ada yang reluctant untuk melakukan treatment kayak skincare aja cukup. Nah tapi Iya. kan sebenarnya ada beberapa solusi di luar sana dan yang dapat membantu Kak Tabi untuk terlihat awet muda nih. Betul. Kira-kira boleh ceritain nggak nih Kak Tabi pengalamannya gimana? Sure. Waktu itu aku actually beberapa kali ya Dok udah mencoba dari PicoSure, dari laser PicoSure, terus aku sudah photo rejuvenation juga. Yang aku awalnya sebenarnya agak sedikit reluctant karena menurut aku untuk ke level laser seperti ini karena nggak biasa ya Dok, aku kan orangnya tomboy banget nih ceritanya, jadinya nggak mau yang laser, yang treatment gitu, apalagi ke tahap laser. Tetapi setelah dijelaskan mengenai lapisan-lapisan kulit itu dan ternyata paham ada lapisan yang nggak bisa di reach kalau tanpa treatment. Nah jadi aku waktu itu nyoba ini. Pertama kali aku nyobain tentunya di sini nyaman banget karena di RH Ultimate Anti-Aging ini mereka benar-benar concern dengan protokol COVID-19, jadinya semuanya juga kita pakai APD ya bilangnya, terus merasa juga bersih, nyaman, ruangannya juga very luxurious, nggak sempit ya, jadi untuk in that area aku ngerasa safe kalau melakukan treatment di sini, apalagi sekarang masih relatively masih pandemik ya, tapi udah endemis sih. Cuman itu aku ngerasa safe. Lalu tindakan sama dokter. Nah di situ juga tindakannya nggak sakit. Yang aku pikir, aduh ini bakalan sakit banget nih. Laser kan benar-benar tembak-tembak gitu kan. Tapi ternyata sama sekali nggak sakit, nyaman, nggak berasa. Juga ada sedikit lights, impulse lightsnya gitu ya, cuman kita kan dikasih seperti penutup mata, jadi benar-benar nyaman dan rasanya tuh
enak aja gitu sembari setengah tidur kali juga aku ya. Lalu itu treatmentnya sendiri. Setelah itu of course di cleansing dan lain sebagainya, nunggu anestesinya untuk nggak kebas laginya juga nggak gitu lama sih. Aku pikir yang ini berapa lama ya, mungkin seharian kali 24 jam. Tapi kayaknya berapa jam aja dan itu berasa progressively oke, udah kebas tapi lama-lama enggak tiba-tiba udah biasa lagi dan aku kegiatan normal seperti biasa aja sih. Dan setelah laser juga mukanya juga nggak gitu merah, biasa aja. Literally aku masih pergi sih, cuman nggak expose ke sunlight ya tentunya. Jadi overall experience-nya itu aku seneng banget dan puas. Nah setelah itu resultnya adalah aku benar-benar ngerasa kalau fine wrinkles, fine lines aku tuh sangat amat jauh drastis berkurang. Especially ketika udah beberapa kali. Itu nomor satu, karena waktu itu aku pernah terima beberapa compliments ya. Ini agak GR sedikit. Waktu itu kita lagi goes ke Jakarta, Bandung atau di mana gitu, pokoknya cukup jauh yang kena exposure sun-nya lumayan intens gitu. Cuman orang-orang bilangnya, Kak, kamu kok sepedaan gini tapi kok kamu tetap bening. Aku langsung, ini RH Ultimate Anti-Aging. Ini bener-bener yang, karena ini banget ya, aku juga ngerasa setelah aku beberapa kali treatment ini, memang wajah aku jadi lebih bersih, lebih cerah gitu loh. Pasti kan ada significant changes yang aku lakukan yang sehingga orang bisa notice gitu. Jadi results-nya memuaskan banget, yang bikin aku juga barusan udah ngomong, Dok kayaknya udah mulai mau yang lain-lain, udah banyak maunya nih. So I think overall aku bener-bener rekomen banget sama teman-teman olahragawan ya. Nggak cuman cycling aja olahraganya, cuman olahraga lain yang kena paparan sinar matahari, I really recommend untuk get all the programs bersama RH tentunya. Terima kasih banyak atas reviewnya loh, Kak. Thank you juga. Senang banget soalnya bisa dapat results yang nyata ya Dok ya, karena sebenarnya kita juga ingin memastikan bahwa program-program kita itu berhasil di semua pasien kita, karena itu juga dirancang secara personalized ya Dok. Betul. Ya, sesuai dengan kebutuhan dari Kak Tabi sendiri. Oh ya, aku lupa nambahin tadi, sama flek aku berkurang. Yang tadinya flek aku tuh biasanya kalau anak-anak triathlon apalagi ya, karena dengan berenang juga di laut dan lari, biasanya tuh fleknya tuh di depan sini nih. Dan itu aku ngerasain sangat amat memudar sih. Problem solved. Nah, Besti WCC benar-benar informatif dan edukatif banget kan topik kita dengan narasumber kita yang luar biasa. Jangan kemana-mana, kita ada sedikit cuplikan. Kemarin ini kita baru adakan acara collaborate bersama WCC dan RH Ultimate Anti-Aging. Jangan kemana-mana. goesnya. Ayo, yang belum gabung sama WCC, gabung sama kita biar kita asik sama-sama. WCC keren, kalau mau gabung silakan. Ayo gabung di WCC. Kita nanti ada kesempatan dari dokternya langsung dari RHI, kita bisa tanyain semua gimana caranya kita bisa lebih muda 10 tahun gitu kan. Ada persiapan buat sebelum treatment, jadi anak pulang ke waktu udah langsung berbeda. Ada nomor 9 Margareta. Bahwa ada apa nggak bisa, kita tahu lah bisa kulit gitu, baru tahu ini sih harus disuntik gitu ya, kita kira itu kan bahaya gitu, ternyata kalau nggak disuntik nggak masuk ke lapisan terdalamnya gitu. Nah mungkin ini thank you banget dok
Besti WCC, tadi kita sudah mendengarkan tips and treatments dari RH Ultimate Anti-Aging. Tapi sebelum detail ke programnya, coba nih kita mau menanyakan ke Mbak Tika dulu. Being ageless and limitless, tuh buat Mbak Tika apa sih? Oke. Ya, being ageless and limitless, pertama untuk saya itu adalah being comfortable with myself, ya. Tentunya we have to love ourselves dulu ya. So self love is very important. Terus kemudian yang kedua adalah always challenge yourself. Life is not about competing with others. Life is about, actually for me, competing with myself. So every day I challenge myself. Kalau kemarin lari 10 kilo, goes 10 kilo, kenapa besok nggak coba 20 kilo? And terus, never get satisfied. And believe me, all of this, ya, aku tuh dulu goes awalnya, dokter, Mbak, aku tuh dulu goes awalnya cuma 2,5 kilometer saja. Really? Yes. Wow. Jadi waktu itu nyoba goes itu pas lagi main ke rumah anakku. Terus aku lihat, oh ada sepeda MTB my son-in-law ya. Jadi, mountain bike ya yang agak mountain besar. bike, ya, mountain Oke. bike. Jadi aku bilang coba gitu. Ternyata kok enak banget. So it's gradually. So and then don't force yourself. So all the process should be with fun, enjoy because that is the essence ya. Jadi tadi KTB bilang wow 1000 kilo ya, aku nggak menganggap itu sebagai beban. So I just enjoy it aja gitu. So I think that's what's being ageless and limitless. So for me, it's how to become the very best version of myself. That's nice. Mbak Tika ini sebagai WCC Nusantara Strategic Advisor kita yang memang benar-benar sudah selama ini memberikan kita insights mengenai program kita, mengenai movement kita juga, dan juga keputusan-keputusan yang kita ambil bersama di pusat ya Mbak ya, di Jakarta. Kira-kira untuk WCC Besti ada nggak Mbak Tika tips or motivational encouraging words buat cyclist perempuan di luar sana? Oke, terima kasih KTB, Mbak Sasha dan dokter. Pertama kami tentunya di WCC Nusantara berterima kasih ya untuk sahabat Besti yang sudah join, dan kami juga mengundang semua wanita Indonesia yang muda dan yang seusia saya, yang lebih tua, please join. Karena tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Dan believe me, bersepeda ini sangat fun ya, jadi fun. Fun, nggak perlu mikirin macam-macam, yang penting goes, tidak ada beban kepada tubuh kita, nyaman dilakukan, dan juga harapannya adalah kami di WCC bisa menginspirasi ya, menginspirasi semua lapisan wanita dari semua sosial ekonomi untuk empowering ourselves ya. Karena first is we have to empower ourselves so we can empower others ya. Just for giving you some examples, tadi saya sampaikan bahwa saya memulai sepeda ini dari jarak 2,5 kilo. Jauh banget ya? Jauh banget. Keliling kompleks. Lalu saya mengempower diri saya sendiri. Oh, 2,5 aja bisa, kenapa nggak nyoba 10, 15 sampai akhirnya menjadi 1000 km. Saya bersyukur, dan setelah itu tentunya harapan saya memberikan contoh kepada sahabat-sahabat Besti semua yang usianya lebih muda. Kalau saya aja bisa, tentunya Anda lebih bisa. Jadi nggak ada alasan ya, kalau misalkan Mbak Tika bisa, pasti yang lainnya juga pasti bisa. Karena barriernya itu sebenarnya bukan di olahraganya, tetapi di mindset kita sendiri. Jadi kalau kita mempunyai will, kita mempunyai motivasi, kemauan, pasti semuanya bisa ya. Ya. Kalau saya bisa, Anda pasti jauh lebih bisa. Betul. WCC dengan usia members yang bervariasi, apakah agar menjadi ageless harus berusia tertentu terlebih dahulu, gimana Sasha atau dokter?
Oke, mungkin saya bantu jawab ya dok ya. Jadi sebenarnya dari RH Ultimate Anti-Aging ini sendiri kan campaign kita kan Ageless Limitless ya. Jadi kita memang tidak membatasi orang berdasarkan usia, profesi, ataupun jenis kelamin ya. Jadi kita ingin mendukung semua orang di luar sana untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Jadi kita sebisa mungkin ingin menyediakan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi sebenarnya dari RH Ultimate Anti-Aging sendiri ini menawarkan ada 4 jenis program, salah satunya itu ada yang paling baru. Yang pertama itu adalah Ultimate Younger Program, tentunya dari KTB. Yang aku udah laksanain kemarin ya. Iya, tentunya ini udah familiar ya sama KTB. Jadi ini sebenarnya salah satu program yang dapat membantu untuk mengatasi seluruh tanda-tanda penuaan, mulai dari garis halus, kerutan, flek hitam, melasma, dan juga kulit kendur. Jadi itu merupakan 5 tanda-tanda penuaan yang paling sering muncul ya dok ya. Jadi ini biasanya indikasi-indikasi seperti ini kita atasi di Ultimate Younger Program. Tentunya didukung oleh perawatan-perawatan yang advance ya dok, yang seperti tadi Dr. Dian sudah bantu untuk jelaskan. Jadi ini menjadi salah satu program terfavorit di RH Ultimate Anti-Aging. Tapi kita sendiri tidak hanya berfokus pada kelima indikasi itu saja, tapi kita juga memiliki 3 program lainnya yang bisa mendukung semua orang di luar sana yang membutuhkan personalized type of treatment gitu ya. Ada lagi satu program namanya No Wrinkle in Time, yang dimana ini lebih berfokus pada spesialis untuk kerutan dan garis halus ya. Jadi memang ini ditujukan untuk orang-orang di luar sana yang specifically ingin mengatasi kerutan dan garis-garis halus. Jadi memang bisa didukung oleh perawatan-perawatan seperti botox atau mungkin dari skin tightening therapy ya dok ya, yang dapat membantu penampilan seseorang agar terlihat lebih awet muda. Nah, ada lagi kalau tadi kan lebih ke arah cara mengatasi ya. Nah, sebenarnya kita juga ada satu program yang mana fungsinya itu adalah untuk prevention. Jadi kadang-kadang kan orang baru melakukan perawatan itu setelah mereka, aduh aku udah mulai muncul tanda-tanda penuaan gitu. Tapi sebenarnya di usia muda kita itu perlu melakukan perawatan anti-aging agar tidak terjadi tanda-tanda di kemudian hari. Jadi ini sifatnya itu prevention, yaitu bernama Bloom in Youth Program. Jadi ini sebenarnya kita targetkan untuk pasien-pasien di luar sana dari umur 20-an ya, karena sebenarnya tanda-tanda penuaan itu dapat muncul di usia muda. Jadi Bloom in Youth Program ini kita rancang khusus untuk mereka yang ingin melakukan action yang lebih preventif terhadap mereka yang ingin mencegah penuaan dini, seperti itu. Nah, yang terakhir ini sebenarnya yang paling baru nih. Jadi yang paling baru ini sebenarnya lebih berfokus kepada pria, karena kita menyadari ya bahwa Ageless Limitless balik lagi tidak terbatas pada hanya wanita saja, tapi sebenarnya kita juga melihat insight-insight di luar sana bahwa tidak hanya wanita saja yang perlu perawatan anti penuaan, tapi sebenarnya pria itu juga butuh nih perawatan-perawatan yang tentunya dapat membantu untuk baik itu mencegah dan juga mengatasi tanda-tanda penuaan itu sendiri. Jadi Gentleman Program itu akan hadir di Agustus ini, tentunya nanti ditunggu. Menarik banget karena ini juga bisa buat, karena kita WCC ini ada juga laki-lakinya namanya WCC Bro. Jadi program terbarunya kalian sangat cocok untuk WCC Bro kita. Catat ya teman-teman WCC Bro, ada program juga di sini yang bisa mengatasi semua masalah kulit. Nggak bisa masalah hati ya, masalah kulit Anda. Betul, jadi Gentleman Program ini ya memang kita rancang khusus untuk pria ya, di mana perawatan-perawatan ini tentunya dapat membantu untuk mengatasi permasalahan seperti garis halus, kerutan, juga mungkin flek hitam yang dialami oleh para pria, karena selama ini mungkin kalau pria kan pakai skincare aja cukup gitu, atau bahkan nggak ada yang pakai, bahkan nggak yang nggak pakai skincare pun lumayan banyak sih dok. Betul. Sunscreen aja mereka nggak malas gitu, mungkin karena mereka ngerasa ini cewek banget gitu ya. Iya. Makanya di sini kita sebenarnya ingin emphasize para laki-laki di luar sana untuk ayo kita harus bisa untuk menjaga kulit kita juga, karena penuaan itu tidak memandang gender, jadi tidak hanya dialami oleh wanita, tapi juga dapat dialami oleh pria. Oleh karena itu, Gentleman Program ini kita rancang khusus untuk target market kita yang ada di pasar pria. No, that's nice. Dok, gimana untuk memaintain dari hasil perawatan ini yang dari tadi udah banyak banget nih programnya, sepertinya semua masalah kulit ada solusi nih. Tapi gimana cara nge-maintain perawatannya dok?
Ya, betul. Setelah kita menyelesaikan initial treatment kita, jadi udah addressing semua fokus-fokus treatment yang ingin di-handle dan sudah mendapatkan kulit sehat kita. Nah, memang yang paling penting adalah maintenance pastinya. Karena aging terus berjalan. Kita masih goes juga kan, masih menikmati hidup di luar juga gitu. Jadi, tetap harus di-maintain. Nah, tentunya agak berbeda. Kalau di initial treatment kita lebih progresif, lebih intensif. Nah, di sini kita lebih spacingnya lebih jauh. Biasanya perawatannya lebih disesuaikan dengan kebutuhannya dan jaraknya disesuaikan dengan usia tentunya dan kondisi kulit. Jadi misalnya instead of 1 bulan sekali, jadi 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali baru datang untuk maintenance. Tentunya skincare, lifestyle, itu sih nggak boleh lupa lah ya. Itu tetap harus supaya hasil yang sudah dicapai dengan perjuangan di awal itu tetap terjaga. I see, memang benar-benar harus complete package untuk ngerawat muka kita ya. Jadi kita juga nggak bisa sembarangan in approaching gimana cara kita itu menjadi sehat secara jasmani, fisik, tapi secara perawatan juga kita ada step-stepnya dan nggak boleh di skip step-stepnya seperti itu. Mungkin Dr. Dian ada yang mau disampaikan di akhir kesempatan ini untuk para WCC Bestie. Ya, jadi untuk WCC Bestie di semua Nusantara ini jangan lupa untuk menjadi sehat, segar, awet muda. Mudahnya mungkin kita ingat saja piramida anti-aging. Nah, piramida anti-aging ini ada 3 nih seperti piramida ini gitu ya. Paling bawah jangan lupa base-nya adalah lifestyle. Semuanya ini nggak berguna apapun yang kita kerjakan ini kalau lifestyle kita nggak baik. Jadi atur pola tidur, exercise yang baik dan yang bikin happy. Goes ini ya happy banget saya lihat nih semua di sini. Ya, terus diet yang baik ya, pokoknya pola hidupnya harus baik. Nah, setelah itu jangan lupakan skincare. Skincare yang bisa digunakan sehari-hari, bila perlu konsultasi dengan dokter untuk skincare yang lebih targeted. Nah, kemudian barulah piramida paling atas treatment. Treatment ini nanti silahkan berdiskusi dengan dokter. Apa yang paling cocok, yang paling dibutuhkan oleh kulitnya. Nah, dengan menjalankan piramida anti-aging ini, mudah-mudahan semua besties bisa menjadi lebih segar, lebih sehat, dan tetap awet muda. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan dari para narasumber dari RH Ultimate Anti-Aging. Nowadays perempuan dapat melakukan apa saja yang kalian mau asal kalian ada motivation, ada will. Jadi kalian tidak bisa terbatasi oleh apapun. Selalu ingat kalian adalah the best version of you, kalian berharga, you are loved, and to be the best version of yourself, you need to also love yourself. Dan jangan lupa juga untuk terus bermanfaat untuk banyak orang. Pada kesempatan ini aku mau terima kasih banyak untuk Dr. Dian, juga Sasha dan Mbak Tika yang sudah meluangkan waktu dan kita sudah berbincang-bincang untuk acara perdana kita nih WCC YouTube dan juga podcast. Semoga kita mempunyai kesempatan lagi di lain waktu untuk sharing ilmu, saling empowering one another. Dan juga untuk teman-teman WCC Bestie di luar sana, kalau misalkan ada pertanyaan mengenai kulit, masalah kulit, mengenai RH, mungkin bisa menghubungi Sasha atau dokter yang akan di-provide informationnya di bawah ini. Dan juga kalau misalkan mau bertanya-tanya lebih lanjut lagi mengenai how to join community WCC Jakarta ataupun WCC Nusantara di seluruh Indonesia ini, kita mempunyai banyak cabang, bisa langsung ke Mbak Tika yang ada juga Instagram mereka semua nih akan kita pajang nih semuanya supaya bisa please follow them karena mereka benar-benar inspirational banget. Oke, pada saat ini kita mau undur diri dulu. Terima kasih banyak untuk semuanya dan untuk viewers di luar sana. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Thank you.